Yo, what's up guys, welcome back to Best in Tech YouTube channel sama gue Malvin. Nah, di video hari ini guys, gue pengen share ke kalian Q&A review buat Oppo Find X2 Pro. Jadi seperti biasa guys, dengan metode review kita kali ini, kita akan menjawab pertanyaan dari kalian via post yang kita udah taruh guys di YouTube, di Instagram Story, dan juga di Instagram Feed. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi kita kumpulin jadi satu dan kita share beberapa poin atau topik-topik yang jadi pertanyaan paling banyak dari kalian semua. So guys, kalau kalian pengen ikutan, make sure kalian subscribe dan juga follow Instagram kita karena kalian bisa join juga guys Q&A reviewnya di sana. Oke? Daripada penasaran, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Oke, sebelum kita mulai guys, kita cek dulu spesifikasi lengkap dari Oppo Find X2 Pro ini. Pertama, chipsetnya menggunakan Qualcomm Snapdragon 865 dengan RAM 12GB dan juga ROM 512GB. Layarnya menggunakan panel AMOLED berukuran 6,7 inci, resolusinya QHD+ 1440p dengan refresh rate 120Hz dan diproteksi oleh Gorilla Glass 6. Di belakang terdapat 3 kamera dengan komposisi 48MP lensa utama, 48MP ultrawide, dan juga 13MP lensa periskop. Kemudian untuk kamera selfie-nya guys, Oppo menggunakan sebuah punch hole dengan sensor besar 32MP di Ultra Vision screen-nya. Baterainya berukuran 4760mAh dengan teknologi charging Super VOOC 2.0, 65W powernya, dan bisa full charge dalam waktu 38 menit aja. Untuk fitur-fitur lainnya terdapat under display fingerprint, Bluetooth 5.1, NFC, dan juga waterproof IP68. Sayang udah nggak ada headphone jack dan juga wireless charging di Oppo Find X2 Pro ini. Oke guys, kita mulai dari topik yang pertama di sektor desain. Dari Instagram Story ada yang nanyain @samudra_pratama, menurut Bang Bit desain kamera belakangnya itu gimana? Nah, kalau gue memang lihat dari bagian belakang tuh guys, emang agak sedikit mainstream kali bisa dibilang ya, dengan susunan kamera di bagian kiri dan juga branding di bagian kiri bawahnya. Tapi kalau kita lihat dari lebih dekat guys, Oppo Find X2 Pro ini bagian belakangnya, ini warna black ceramic, dia ada kayak sedikit gerigi-gerigi gitu, yang kalau dipegang tangan itu bener-bener kayak antik gitu guys, enak, unik banget rasanya, dan memang gue sih don't mind lah. Jadi dari segi bentuk sebenarnya kalau kita lihat dari dekat itu karakternya berbeda guys, tapi memang kalau dari jauh ya terlihat agak biasa. Kemudian dari Syafiq Asofi, apa alasan Oppo Find X kali ini nggak pakai sistem kamera naik turun seperti pendahulunya? Nah, kalau gue lihat sih guys, setelah gue pakai selama kurang lebih sebulan terakhir, Oppo tuh di Find X2 Pro bukan mau pamer kayak di waktu Find X, dimana mereka menjadi yang pertama bikin sensor motorized kayak gitu. Kali ini Oppo bener-bener kayak bisa bilang serius lah, pengen bikin HP yang emang bagus. Bukan cuma pamer teknologi aja, tapi memang bisa enak dipakainya. Dan itu yang gue rasa setelah gue pakai si Oppo Find X2 Pro ini. Karena dari segi desain menurut gue curve sampingnya ini pas, nggak gitu kurang, nggak gitu lebih juga. Jadi menurut gue guys, walaupun fiturnya bisa terbilang simple, secara penggunaan sih gue suka banget sama overall desain dari si Oppo Find X2 Pro ini. Oke guys, lanjut ke topik kita yang kedua, yaitu performance. Nah, dari Arvel Bagas 35 di Instagram Story nanya, performa Snapdragon 865-nya gimana? Oke, kalau kalian belum tahu guys, Oppo Find X2 Pro ini adalah smartphone pertama yang menggunakan chipset Snapdragon 865 yang dijual resmi di Indonesia. Dan memang as you guys juga tahu, Snapdragon Seri 8 adalah prosesor flagship bisa dibilang. Jadi dari segi performance, gue nggak ada kendala sama sekali guys. Setelah gua tes AnTuTu benchmarknya juga, waktu gua tes pertama itu hasilnya sekitar 580 ribuan, dan setelah gua tes kemarin barusan guys, itu skornya jadi 606 ribu rupiah. 606 ribu rupiah. Dan kemarin gue juga sempat tes lagi AnTuTu benchmarknya dan skornya naik jadi 606.000 itu setelah 2 kali software update. Setelah gue pakai selama 1 bulan. Jadi buat kalian yang nanya juga, Oppo nih jarang kasih update. Buktinya enggak guys, di Find X2 Pro gue dapet 2 kali update sudah selama gue pakai sebulan terakhir ini. Dan update-nya juga kayak kalian tadi bisa lihat, dia meningkatkan performance-nya juga jadi lebih baik dan hasil AnTuTu benchmark-nya mencapai 600.000 tadi. Kita lanjut ke topik nomor 3, yaitu layar 120Hz. Dan ini banyak banget pertanyaannya di YouTube. Karena pada nanyain SOT di pemakaian 120Hz QHD dan juga 120Hz Full HD. Oke, sebelum gua masuk ke topik itu, gua jelasin dulu sedikit. Jadi Oppo Find X2 Pro ini menggunakan layar AMOLED 6,7 inci, resolusinya QHD+ 1440p, itu resolusinya bisa dipakai sampai refresh rate 120Hz. Ada HDR10, maksimum brightness-nya sampai 800 nit di mode auto. Jadi terang banget, dan selama penggunaan gua, Ultra Vision screen-nya Oppo ini menurut gua terang guys, color-nya accurate, dan bisa gua bilang one of the best selama gua pakai display smartphone. Dan ada fitur di bagian screen-nya yang menurut gua keren, yaitu O1 Ultra Vision Engine, dimana dia bisa meningkatkan HDR dynamic range-nya, sama bisa menambahkan kayak
motion enhancement gitu. Jadi misalnya video yang 30 fps jadi 60 fps. Jadi lebih smooth dilihatnya, tapi memang itu juga memakan baterai. Makanya banyak banget yang nanya ini guys tentang SOT atau screen on time. Jadi gua ngetesin guys screen on time pemakaian dari resolusi yang maksimal 1440p dengan resolusi 1080p Full HD dengan refresh rate 120 Hz. Dan hasilnya guys setelah gua tes, pemakaiannya itu kalau kita bandingin dengan resolusi Full HD kita bisa dapat 15% baterai lebih banyak sekitar segitu dibandingin ketika kita pakai sama 1440p. Nah bedanya gimana? Setelah gua pakai pun sebenarnya bedanya bisa dibilang minor, tetapi 1440p itu Quite HD resolution lebih enak dipakai buat kayak scrolling, baca-baca, misalnya kita baca caption atau baca-baca berita, karena teksnya jadi lebih crispy dan overall memang lebih tajam. Plus kalau kalian nonton dari Netflix atau dari YouTube yang udah punya resolusi hingga 4K, kalian bisa mendapatkan detail yang lebih tajam dibandingin sama resolusi Full HD. Tapi memang kalau kita liatin dari penggunaan sehari-hari, resolusi Full HD aja tuh sebenarnya udah cukup. Jadi kalau gue bisa kasih suggestion, menurut gue kalau kalian mau baterai yang lebih hemat, pakailah mode Full HD dengan 120 Hz refresh rate-nya aja, nggak perlu sampai yang Quad HD. Tapi kalau kalian mau maksimalin, fiturnya udah ada di Oppo Find X2 Pro ini. Oh ya, by the way untuk screen on time-nya guys, setelah gua tes itu sekitar 4,5 jam sampai 5 jam. Nah, kalau untuk resolusi tadi gue bilang kalau kalian bisa di 1080p mungkin bisa sampai 5 jam. Kalau di 1440p itu cuma 4,5 jam maksimal, itu baterai gua udah sisa tinggal 7% kayak gitu. Dan ngomongin tentang baterainya guys, kalian kita ngomong mention juga tentang charging aja, karena ada yang nanyain juga di YouTube, yaitu dari account YouTube namanya Fadel. Baterainya bisa bertahan berapa lama? Tadi kita udah jawab. Terus yang quick charge-nya berapa watt? Nah, quick charge-nya Oppo Find X2 Pro ini menggunakan SuperVOOC 2.0, itu wattnya sampai 65 watt. Wah, gede banget. Dan itu guys bisa ngecas setelah gua tes juga dari 5 sampai 100% dalam 36 menit. Nah, kurang lebih seperti itu kencangnya. Jadi ya bisa dibilang untuk charging nggak ada masalah di gua. Tapi ada yang nanya ini guys. Oppo Find X2 Pro kan chargernya SuperVOOC 2.0 65 watt, tapi durasi pengecasannya lebih lama dibandingkan Realme X2 Pro yang 50 watt. Apakah sejauh itu perbedaan kurang dari 300 mAh? Katanya masih bingung. Nah, gua sendiri sih nggak ngerti, tapi gue yakin guys, SuperVOOC 2.0 ini adalah pembaharuan yang artinya ada teknologi baru lagi yang dibenamkan, dan pas gua ngecas juga gua ngerasa HP-nya nggak panas walaupun dia pakai 65 watt. Jadi pasti ada tweaks yang dilakukan oleh Oppo sampai bisa ngecas sampai 38 menit. Memang sedikit lebih pelan dibandingin sama SuperVOOC sebelumnya, tapi dari segi penggunaan gua rasa ini juga lebih awet untuk baterai dan lebih bagus juga buat kita pakai karena nggak panas. Oke, itu tadi guys nomor 3 di bagian layar, baterai, dan charging. Sekarang kita masuk ke topik yang keempat, yaitu kameranya. Nah, di kamera sendiri guys, banyak juga yang nanya dari YouTube, Bahtiar Bagus, ketiga kameranya guna banget nggak, sama kamera depannya jempolan nggak? Nah, untuk kamera gue coba jabarin sedikit. Lensa utamanya dia menggunakan Sony IMX689, itu bedanya sama Oppo Find X2 yang biasa, yang non-pro, itu pakai IMX586. Jadi sensornya beda guys. Pertama dia pakai 48 megapiksel tadi lensa utama, 48 megapiksel ultrawide, dan 13 megapiksel periscope dengan 10 hybrid zoom, dan 60 kali digital zoom. Selfie-nya 32 megapiksel, dan dia punya storage 512 GB yang kita bisa pakai buat video yang punya resolusi 4K 60 fps maksimal. Sayangnya di kamera depan dia cuma bisa rekam video hingga 1080p 30 fps. Itu yang gue agak keluhkan, tetapi dari segi audio itu juga bagus. Jadi kalian bisa cek hasil-hasil kameranya di sini. Kita sambil jalan, sambil lari ya. Nah, sedangkan untuk kamera ultrawide-nya sendiri guys, kita bisa ngerekam cuma di resolusi maksimal 4K 30 fps. Jadi kalau kita pakai tadi mode yang sebelumnya gue pakai 4K 60, itu nggak bisa mengaktifkan lensa ultrawide-nya. Nah, di sini juga kita bisa sambil ngezoom. Jadi kalau kita mau sambil zoom itu bisa, masih oke kualitas gambarnya sampai 10 kali, ini udah 30 kali, jadi masih oke di 10x, 10x. Kalau kita mau mundur kita bisa sampai ke ultrawide. Tapi sayang di kamera depan malah
agak sedikit goyang sih. Dan resolusi maksimalnya cuma di Full HD aja, jadi nggak bisa 4K di kamera depan. Agak disayangkan. Nah, kembali untuk menjawab pertanyaan dari si Bahtiar Bagus, ketiga kameranya guna banget apa nggak? Tadi kalian udah lihat hasilnya. Tapi guys, selain hasilnya tadi yang bagus, gua ada satu yang menurut gua keren dari si Oppo Find X2 Pro ini karena kameranya itu pinter guys. Jadi kalau kalian foto bareng dari deket guys, biasa kalau kita lihat kemarin ada problem di Samsung Galaxy S20 Ultra adalah dia jadi soft focus. Tapi ketika pakai di Oppo Find X2 Pro ini, dia pinternya adalah dia mengganti ke lensa ultrawide dan menggunakan macro mode. Dimana kalau kita foto bareng dari dekat, dia akan mengubah ke lensa yang lebih lebar dan bikin barang jadi lebih fokus dan nggak ada soft focus kayak yang ada kasus di smartphone lainnya yang menggunakan lensa yang gede. Makanya menurut gua itu yang pinter dari si kamera Oppo Find X2 Pro ini dan gua harus kasih jempol buat Oppo guys karena fitur itu smart banget. Kemudian guys, pertanyaan masih di sektor kamera, di Instagram Story banyak banget yang nanyain kenapa? Karena gua mengupload Instagram Story dengan 60 fps guys frame rate-nya. Makanya mereka pada bingung kenapa Oppo bisa upload Instagram Story sampai 60 fps. Memang triknya sih kita tetap mesti rekam menggunakan aplikasi kamera dari si Oppo Find X2 Pro ini, nggak bisa langsung di Instagram Story-nya. Tapi memang ketika di-upload, hasilnya itu nggak pecah dan juga bisa sampai 60 fps. Itu yang belum bisa dilakukan sama banyak HP Android lainnya dan udah bisa dilakuin di Oppo Find X2 Pro. Oke, sekarang kita lanjut ke topik kita yang kelima, yaitu user experience. Ada pertanyaan dari Instagram @zulfikar_gx. Untuk user experience gimana bang? Apa yang bikin beda sama HP Oppo yang lain? Nah, kalau kita ngomongin user experience, ya kita nggak jauh-jauh dari software atau dari OS-nya. Dan untuk Oppo Find X2 Pro ini, dia menggunakan ColorOS 7.1 berbasis Android 10. Dan itu memang memberikan enhancement yang banyak banget, kayak fitur-fitur software-nya juga lengkap banget guys. Ada O1 tadi, Ultra Vision Engine, ada Dark Mode, ada Nature Tone Display. Itu kalian bisa pakai semua fiturnya langsung dari si software ColorOS ini, dan itu bikin penggunaan jadi nyaman banget. Dan untuk penggunaan sehari-hari juga bisa dibilang smooth banget guys, kayak Pixel Stock Experience, dan itu juga menjadi goalnya Oppo di ColorOS yang baru ini, pengen bisa bikin experience yang lebih baik. Cuma ada satu hal yang gua keluhkan mungkin, yaitu dari segi kustomisasi. Memang Oppo memberikan banyak banget fitur, tapi sayangnya kustomisasinya agak minimal. Andai aja kita bisa kayak ganti warna aksennya, misalnya dari hijau pengen ganti ke biru atau ganti ke merah, ya kalian bisa ganti. Sayangnya di sini masih belum bisa. Itu doang sih, semoga bisa jadi input buat Oppo ke depannya. Kemudian dari Pedroba_235 di Instagram juga, kira-kira software update-nya lancar nggak ya? Tahu sendiri biasanya Oppo super pelit. Nah, kayak tadi gue share guys di pertama di bagian performance, gue udah dapat 2 kali software update di Oppo Find X2 Pro ini, dan itu meningkatkan performance-nya jadi oke banget. Baterai life-nya gue rasa juga ada sedikit peningkatan, jadi Oppo bisa dibilang nggak pelit update lah. Udah sekarang udah tahun 2020, semua brand gue lihat OEM udah bagus dalam segi software update, dan gue rasa juga itu karena Google juga udah memberikan improvement di bagian software update, jadi bikin brand-brand lebih gampang untuk memberikan software update. Oke, sekarang kita lanjut guys ke aspek yang terakhir, nomor 6. Ini bisa dibilang kayak penutupan kesimpulan, yaitu apa sih aspek terpenting dari si Oppo Find X2 Pro ini. Pertama, dari Yan Alvin di Instagram, apa sih yang bikin Find X2 Pro spesial dan worth to buy? Menurut gue yang spesial dari Oppo Find X2 Pro ini adalah kombinasi dari segala jenis hardware yang ada di smartphone ini. Mulai dari tadi layarnya, penggunaan fast chargingnya, performance-nya. Memang dari segi harga, worth to buy itu relatif guys, subjektif dan beda-beda tiap orang. Dengan harga 18 juta rupiah, menurut gue memang nggak, mungkin setengah dari kalian yang nonton nggak consider untuk beli HP dengan harga segitu. Tetapi, menurut gue sendiri, Oppo di sini tuh membuktikan kalau mereka bisa bikin HP yang bagus, walaupun kayak di-compare sama kompetitor yang udah pengalaman bikin HP flagship. Kayak tadi gue bisa bilang kayak dari layarnya, dari performance chipsetnya, dari baterainya. Dan memang ya tetap aja sih kalau kita cari kekurangan, tetap ada kekurangannya. Kayak tadi ada wireless charging, itu di flagship kan minimal udah harus ada. Terus dari segi ColorOS-nya, dari segi OS-nya sendiri memang ada sedikit perlu improvement sedikit lagi biar dia perfect. Tapi sisanya sih menurut gua ini HP yang bagus guys buat dipakai, tapi memang mungkin customer atau pengguna terutama di Indonesia yang masih mikirin gengsi nggak berpikiran yang sama kayak gua. Kalau gua ngelihat hardware yang bagus, software yang bagus, gua bilang HP-nya sesuai dan bagus. Kalau kalian ngerasa worth it, ya gue rasa HP ini akan memberikan value yang oke, tetapi kalau memang kalian nggak suka dengan nilai brandnya dan lain-lainnya, itu juga hak kalian untuk memilih. Itu tadi untuk Q&A review buat Oppo Find X2 Pro. Semoga informasi, review, dan sharing dari gue membantu. Dan kalau kalian ada pertanyaan lagi, atau kritik, atau saran, atau
apapun boleh ditulis aja langsung di kolom comment section di bawah. Dan jangan lupa juga subscribe ke Basic Tech YouTube channel dan hidupin notification-nya biar kalian bisa tahu info-info terbaru tentang tech and gadget di Indonesia. Follow juga Instagram kita Basic Tech biar kalian bisa ikutin edisi Q&A review berikutnya di HP yang berikutnya. Dan itu aja guys, nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Ciao.